Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Ika Dek Parmadi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi Sejarah Indonesia, yaitu masa pemerintahan Republik Batak dan masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Langsung saja kita pada latar belakang masa pemerintahan Republik Batak di Indonesia, yang diawali dari pembubaran VOC tahun 1799 yang menyebabkan diambil alihnya perdagangan di Indonesia oleh pemerintahan Belanda. Namun, terjadinya revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte menyebabkan kekalahan Belanda dari Prancis, sehingga Prancis mendirikan Republik Batak di Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon, yakni adik dari Napoleon Bonaparte. Kemudian, ini juga berakibat pada wilayah Indonesia yang akhirnya dikuasai oleh Prancis. Louis Napoleon menugaskan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Sebenarnya Herman Willem Daendels adalah orang Belanda, namun dia adalah orang Belanda yang setia pada Prancis. Herman Willem Daendels memiliki tugas utama di Indonesia, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk mempertahankan Pulau Jawa tersebut, ada pun beberapa kebijakan yang dilaksanakan. Yang pertama, membuat jalan raya pos dari Anyer sampai Penarukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan angkatan laut, menambah jumlah pasukan, dan mendirikan pabrik senjata. Nah, berikut merupakan gambar panjangnya jalan raya pos yang dibangun oleh Herman Willem Daendels. Nah, sistem yang dijalankan oleh Herman Willem Daendels dikenal dengan sistem kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa upah. Dengan sistem yang dijalankan ini, dia dijuluki sebagai jenderal bertangan besi yang kejam dan otoriter. Selain itu, dia juga melaksanakan beberapa kebijakan, baik ekonomi maupun politik. Di bidang ekonomi misalnya, dilaksanakan sistem Preanger-Stelsel, yaitu sistem pertanian yang mewajibkan rakyat Priangan di Bandung untuk menanam kopi. Yang kedua, kontingentan, yaitu pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah berupa hasil bumi. Kemudian menerapkan Verplichtleverenti, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menjual hasil buminya kepada pemerintah. Yang keempat, membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Yang kelima, para bupati menjadi pegawai pemerintah. Nah, dari beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Raffles, akhirnya di tahun 1811 dia pun mendapat kritik yang keras dari kaum liberal di Prancis, sehingga dia dipanggil ke Belanda dan posisinya digantikan oleh Jan William Jensen. Nah, berikut potret kekejaman pemerintahan Daendels di Indonesia. Nah, selanjutnya, masa pemerintahan Jan William Jensen yang berlangsung sangat singkat. Sebenarnya, masa pemerintahan Jan William Jensen ini adalah untuk memperbaiki keadaan yang diwariskan oleh Daendels. Namun, karena dia kurang cakap dalam memimpin, akhirnya dia pun tidak dapat mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Terbukti, kedatangan Inggris di Batavia menyebabkan Jensen itu mundur ke Semarang sampai di Salatiga, dan dia pun menyerah di desa Tuntang. Nah, disinilah terjadi penyerahan kekuasaan dari Prancis kepada Inggris yang dikenal dengan kapitulasi Tuntang. Selanjutnya, masa pemerintahan Inggris di Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Wilayah Indonesia menjadi bagian dari jajahan di India, yaitu Kongsi Dagang EIC yang didirikan oleh Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto. Sistem yang dijalankan di Indonesia oleh Raffles bernama sistem sewa tanah atau land rent. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang dijalankan oleh Raffles yaitu
Tanah milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah. Rakyat diberi kebebasan menentukan tanaman. Jenis penyerahan wajib dan kerja rodi dihapuskan. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Sistem sewa tanah adalah sistem yang bersamaan dengan dijalankannya penggunaan sistem mata uang. Adapun aturan dari sistem sewa tanah, yang pertama, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu tanah yang subur, tanah yang setengah subur, dan tanah yang kurang subur. Tanah yang subur yang disebut kelas 1 dikenakan pajak setengah dari hasil panen. Tanah kelas 2 dikenakan pajak 5/2 dari hasil panen. Tanah kelas ketiga dikenakan pajak 1/3 dari hasil panen. Pajak dipungut secara perorangan dan pemungutan pajak dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Nah, sistem sewa tanah bisa dikatakan sebagai bentuk perbaikan sistem di negeri jajahan. Jika dibandingkan dengan Belanda, sistem ini lebih baik dari sistem kerja rodi yang dijalankan oleh Daendels. Nah, sistem ini menandai adanya liberalisme atau kebebasan bagi rakyat. Namun, sistem ini tidak berjalan dengan baik karena pemungutan pajak banyak yang dikorupsi, rakyat belum paham sistem mata uang, dan belum adanya ukuran jelas bagi tanah yang dikenai pajak. Dan bisa dikatakan sistem sewa tanah mengalami kegagalan. Nah, berikut peninggalan-peninggalan Raffles di Indonesia. Yang pertama, bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga bangkai temuan dari Raffles. Yang kedua, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Kemudian adanya Tugu Raffles, pemugaran Candi Borobudur, dan yang paling terkenal adalah buku The History of Java karya dari Thomas Stamford Raffles. Akhir kekuasaan Inggris di Indonesia itu ditandai dengan digantikannya Raffles oleh John Vendale di tahun 1815. Dan Raffles berkuasa di Singapura dengan mendirikan pusat pelabuhan kapal dan perdagangan Asia dan Eropa. Ditambah lagi, kondisi politik yang terjadi di Eropa itu adanya perang koalisi yang menyebabkan atau yang ditandai dengan Belanda mampu mengalahkan Prancis, sehingga Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda dengan beberapa kesepakatan dengan Inggris. Kesepakatan atau perjanjian-perjanjian antara Inggris dan Prancis sebagai bentuk penyerahan dari kekuasaan. Yang pertama, Konvensi London, yaitu Inggris harus menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Yang kedua, Traktat London. Adanya beberapa wilayah pertukaran dari Inggris kepada Belanda, seperti Ceylon. Kemudian Belanda menarik diri dari Singapura. Inggris diberikan akses ke Ambon. Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh. Dan yang terakhir, adanya Traktat Sumatera, di mana bekas jajahan Belanda di Afrika, yaitu Ghana, diserahkan kepada Inggris, sedangkan wilayah Bengkulu diserahkan kepada Belanda. Nah, demikianlah masa pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar dari rumah dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.